Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, yang merasakan penyertaan Tuhan di pagi ini, mari sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita satukan hati kita, tunduk kepala dan kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Di minggu pertama di bulan yang baru ini Tuhan, kami mau datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kehadiran Tuhan. Haleluya begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Dan kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya Tuhan, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku Tuhan. Amin Tuhan. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk hidupku Kau tebusku Tuhan. Amin. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Sama-sama katakan kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya Tuhan, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus,
kasih atas kasih-Mu Tuhan. Saat ini karena kasih-Mu yang telah membebaskan kami, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama yang mau lebih memuji menyembah Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kami umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama nyanyi. Lebih dari pembenar dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Sekali lagi dengan penuh semangat, lebih dari pemenang. Amin. lebih dari pembenar dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi jemaat nyanyikan puji. Dari pembenar Iblis telah dikalahkan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Sama-sama dengan saya sorangan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dahsyat. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama angkat kedua tangan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. sekali lagi dengan imanmu serukan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kau selalu menyertai, memberkati setiap pekerjaan kami. Memberkati setiap usaha dari jemaat-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu memberikan yang terbaik. Pujian, penyembahan, dan memberikan persembahan materi kami Tuhan.
Karena bukti Engkau telah memelihara kami, sehingga kami boleh memiliki semuanya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Dan kami yakin ketika kami memberi dengan penuh sukacita, maka berkat Allah selalu ada dan melimpah dalam kehidupan Amin. anak-anak-Mu Ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang mengumpulkan persembahan Engkau memberkati pula Bapa. Amin dalam nama Dan mereka Yesus. dapat selalu merasakan berkat Allah dalam kehidupan mereka Ya, dan Tuhan keluarga Yesus. mereka. Ini doa kami Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah raya GBI FOCC. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh di gereja ini dan belum memiliki kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di lobi depan gereja. Dan inilah Sunday Update 5 Mei 2024. Informasi ibadah raya minggu depan 12 Mei 2024 akan dilaksanakan 4 kali. Di ibadah raya kedua akan disertai dengan penyerahan anak. Bagi saudara yang rindu untuk menyerahkan anaknya, bisa mengambil formulir di lobi depan gereja. Pertemuan pemuji akan dilaksanakan pada Senin 6 Mei 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi seluruh tim pemuji GBI FOCC diwajibkan untuk hadir dalam pertemuan ini. Ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari Kamis 9 Mei 2024 akan dilaksanakan 2 kali pada pukul 8 dan 10 pagi. Untuk itu, ibadah doa malam ditiadakan. Bagi Proyek Excellent Youth dan Trust, mari bergabung dalam ibadah KPA Komisi Pemuda dan Anak pada hari Rabu 8 Mei 2024 jam 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kedua saudara akan dipergunakan untuk pengembangan gereja. Demikianlah informasi ibadah sepekan. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday and God bless you! Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita sudah masuk di bulan yang baru semua karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita terlebih lagi datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, ya Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, ya Tuhan. Karyamu sungguh ajaib, benar Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari angkat tanganmu, katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, ya Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sekali lagi kita bawa pujian yang lebih sungguh-sungguh, katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Benar Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib, ya Tuhan. Tiada hentinya
ku mengakui sungguh kau ajaib. Jemaat Tuhan katakan, Tuhan kau sungguh, karyamu ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tiada ku mengakui sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Kami mau selalu Tuhan bersyukur, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur, kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Ya Tuhan, pujian kami selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami nyatakan kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu. Ini pernyataan kami kepadamu Tuhan Yesus. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami terpesona Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Ya Yesus, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kami mau katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih-Mu berharga bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Karya-Mu indah bagi kami Tuhan. Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami bawa syukur kami kepadamu. Haleluya.
membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hanya dapat berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ajar kami semakin bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Hari demi hari Tuhan, biar kami selalu belajar Tuhan untuk mengucap syukur akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sujud di altar-Mu ya Yesus, ku bawa, kami terima anugerah-Mu Tuhan ya Yesus. Ya Yesus, dan bebaskanku, Kau sanggup mengubah hidupku ya Tuhan. Baharui hatiku ya Tuhan. Sesuatu terjadi saat sekali lagi jemaat Tuhan, mari katakan pujian ini. Sujud di ya Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Terima
Tuhan bahwa di dalam hadirat Tuhan kami terus diubahkan oleh Tuhan. Ya Yesus. Setiap kali kami datang beribadah, berada di hadapan hadirat-Mu, hati kami selalu dilimpahi dengan syukur. Amin. Ya Kami selalu menyadari bahwa hidup ini hanya anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bisa memasuki bulan yang baru. Ya Tuhan. Tuhan baik bagi kami, Tuhan terus memelihara hidup kami. Ada masalah, ada pergumulan dalam hidup kami, tapi kami melihat pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong kami semua, kalau Roh Kudus tidak menolong kami, membantu kami tidak akan bisa mengerti Ya Tuhan. firman Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan, hanya pekerjaan Roh Kudus yang membuat kami bisa melihat cahaya kemuliaan Amin. Ya Injil. Tuhan Yesus. Hanya oleh kemurahan Tuhan kami bisa melihat betapa besarnya, betapa agungnya karya Kristus bagi kami. Ya Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kami, Roh Kudus bekerja di hati kami, Dalam nama sehingga Tuhan kami Yesus. bisa mengerti firman Tuhan, kami Ya bisa Tuhan menerima Yesus. dengan segala kerendahan hati. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Bersyukur kita bisa kembali lagi bersama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, beberapa hari lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan biasanya kenaikan Tuhan Yesus itu selalu identik dengan Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan untuk saya dan saudara, untuk semua orang-orang percaya. Jadi setiap kali ada peringatan kenaikan Tuhan Yesus itu selalu diidentikan dengan turunnya Roh Kudus yang diberikan untuk saya dan saudara dan untuk semua orang-orang percaya. Nah, itu sebabnya di sepanjang bulan Mei ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus dan dalam hubungannya dengan iman percaya kita. Jadi di sepanjang bulan Mei ini kita akan belajar bersama-sama tentang Roh Kudus. Nanti saudara di minggu-minggu berikutnya akan belajar bagaimana karunia Roh Kudus, bagaimana kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang peran Roh Kudus bagi orang percaya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema peran Roh Kudus bagi orang percaya atau peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara, saya mengutip perkataan seorang teolog namanya Watchman Nee. Dikatakan begini, Roh Kudus adalah kuasa yang memampukan orang percaya untuk hidup sebagaimana yang telah dirancangkan oleh Allah. Amin, saudara. Roh Kudus adalah kuasa yang memampukan orang percaya untuk hidup sebagaimana yang telah dirancangkan oleh Allah. Mari kita buka bersama-sama Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 22, 23, 26 dan 27 saya akan bacakan. Roma 8 ayat 22, 23, 26 dan 27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Itu bicara tentang penderitaan sakit bersalin itu ya. Lalu dikatakan begini di ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita sudah menerima karunia sulung yaitu Roh Kudus. Itu berarti ini dimaksudkan kepada orang-orang percaya. Jadi bukan hanya orang tidak percaya tetapi orang percaya juga. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita. Lalu ayat 26. Kita kan sudah menerima karunia sulung roh tadi dikatakan di ayat 23. Lalu ayat 26 dikatakan begini. Demikian juga roh, itu huruf besar di sana berarti bicara tentang Roh Kudus. Membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa semua orang, mau orang percaya, mau orang tidak percaya, kita sudah menerima Roh Kudus, kita tidak terlepas dari persoalan masalah yang tadi dikatakan di ayat 23 itu mengeluh sama-sama sakit bersalin, ayat 22.
Jadi seperti orang yang mengalami sakit bersalin, kira-kira semua orang itu mengalami penderitaan-penderitaan seperti itu yang Rasul Paulus maksudkan. Percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak membuat kemudian kita terlepas dari segala pergumulan masalah, segala tekanan, segala penderitaan, sakit penyakit dalam hidup ini. Tidak dikatakan seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana para penganut teologi kemakmuran membaca firman Tuhan. Tapi kalau kita membaca bagian ini saja, tidak perlu ilmu penafsiran yang hebat-hebat. Kita membaca itu secara eksplisit sangat tertulis bahwa siapapun sama-sama mengeluh tentang penderitaan. Lalu apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya? Bedanya adalah bagi kita orang-orang percaya, kita punya Roh Kudus yang dikirimkan untuk kita. Itu yang selalu menjadi pengharapan. Ada keistimewaan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita punya Roh Kudus. Dan kalau kita membaca bagian tadi, Roma pasal 8 itu, kalau ayat 1, saudara baca sampai ayat yang terakhir, maka kita akan melihat ada beberapa keistimewaan dalam kehidupan kita orang percaya, sekalipun kita juga punya banyak masalah persoalan di sana. Kita bebas dari penghukuman karena Tuhan Yesus sudah mengambil alih penghukuman itu. Lalu ada jaminan kehidupan kekal. Lalu ada karunia sulung, karunia yang pertama, berkat Tuhan yang pertama setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus diberikan untuk kita. Lalu ada kemuliaan di masa yang akan datang, sekalipun saat ini ada penderitaan. Itu keistimewaan-keistimewaan yang kita bisa lihat di Roma pasal 8 tadi. Nah, kita akan hanya berfokus kepada bagian yang ketiga yang saya beri warna kuning itu, tentang karunia sulung dari Allah yang diberikan untuk kita, yaitu Roh Kudus. Kita akan membicarakan bersama-sama, apa peran Roh Kudus dalam hidup kita, orang-orang percaya. Bagaimana Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat beberapa. Kita akan melihat yang pertama adalah apa peran Roh Kudus bagi kita. Yang pertama adalah Roh Kudus itu melahirbarukan. Saya bacakan ayat-ayatnya. Semua saya sudah taruh di sini supaya saudara tinggal membaca. Ini ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang pemuka agama Yahudi namanya Nikodemus. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan ini tentang konsep kelahiran baru ini kepada Nikodemus. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6 dikatakan begini. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya," perhatikan baik-baik, "jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudara, peran Roh Kudus bagi kita adalah melahirbarukan. Mari kita mengerti dengan baik bahwa dalam konsep Alkitab, semua orang yang berdosa itu, dia dikatakan mati secara rohani. Jadi manusia yang sudah berdosa, semua keturunan Adam secara jasmani, semua keturunan Adam dan Hawa secara jasmani, dia disebut mati rohani. Coba tampilkan slide-nya. Tampilkan slide-nya, oke. Efesus 2 ayat 1 dikatakan begini, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Jadi orang-orang yang keturunan Adam dan Hawa secara jasmani itu sudah berdosa dan dikatakan mati secara rohani. Dalam keadaan mati rohani seperti itu, mustahil bagi kita untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mau percaya kita dalam keadaan mati rohani kita? Kita tidak mungkin bisa percaya dalam keadaan seperti itu. Maka bagaimana supaya kita bisa percaya? Kalau hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena ada Roh Kudus yang bekerja lebih dulu di hati kita. Itu karena ada Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja di hati kita, membuat kita mampu melihat, Roh Kudus itu menerangi hati kita, membuat kita mampu melihat cahaya kemuliaan Injil, sehingga kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara, tanpa Roh Kudus bekerja, maka kita tidak akan bisa melihat cahaya kemuliaan Injil. Kita tidak akan bisa melihat betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus, betapa agungnya karya Kristus. Dalam keadaan mati rohani kita tidak mungkin bisa melihat itu. Karena seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita hari ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus, maka jangan pernah berpikir kita ini cukup baik sampai kita bisa beriman. Jangan pernah berpikir begitu saudara. Itu bukan konsep Alkitab. Konsep Alkitab adalah Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Kemudian saat kita percaya, disitulah kita dilahirbarukan kembali. Jadi yang tadi kita secara jasmani sudah berdosa dan tidak mungkin bisa melihat
cahaya kemuliaan Injil. Lalu kemudian kita setelah Roh Kudus bekerja di hati kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita saat itu dilahirbarukan di dalam Roh. Tanpa itu, maka kita tidak akan pernah bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi peran Roh Kudus bagi orang percaya adalah melahirbarukan seperti apa yang Tuhan Yesus jelaskan kepada Nikodemus tadi. Saudara, saya setiap hari melihat di sosial media, ada seseorang, saya tidak sebut namanya, saya tidak sebut kepercayaannya. Ada seorang, dulu dia Kristen, kemudian dia berpindah meninggalkan Kristen, pasti saudara bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Saya tidak sebut apa-apa, jangan jadi delik. Dia meninggalkan iman Kristen, kemudian setiap hari di media sosial, di media sosial itu dia berusaha untuk mempelajari agama Kristen, dia juga mempelajari agamanya yang baru. Lalu dia mulai membanding-bandingkan, dia berusaha mencari-cari kesalahan-kesalahan, bagaimana bahwa Alkitab ini palsu, bagaimana Alkitab ini kontradiksi. Dia berusaha mencari itu, bagaimana Yesus itu bukan Allah, bagaimana konsep-konsep nubuatan di dalam perjanjian lama itu hanya cocok logi ketika dicocokkan dengan Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk mencari-cari kesalahan itu. Tapi sebenarnya saudara, saya melihat dia adalah orang yang cerdas. Dia adalah orang yang pintar. Dengan kecerdasan seperti itu, seharusnya dia bisa melihat betapa Alkitab itu unggul. Dengan kecerdasan seperti itu, dia harusnya dengan semua apa yang dia katakan di sosmed itu, harusnya dia bisa melihat bahwa sudah ada cacat logika di dalam cara dia berpikir. Tidak mungkin tidak, karena dia orang yang cerdas. Dia bisa melihat bahwa Alkitab ini unggul dari segala sisi. Kita mau bicara sejarah, Alkitab ini unggul. Kita mau bicara kronologi, Alkitab unggul. Kita mau bicara penemuan-penemuan arkeologi yang mendukung kesejarahan Alkitab ini, itu mendukung. Mau bicara soal teologi, Alkitab ini unggul. Mau bicara soal moral, Alkitab juga unggul. Tapi coba lihat, orang secerdas itu, dia bahkan bisa melihat, saya mungkin bisa memaklumi lah kalau ada orang-orang yang mungkin dia lahir dari agama lain, dia tidak pernah mempelajari Alkitab, dia hanya mempelajari kitabnya, lalu dia mungkin fanatik dengan agamanya ya, saya mungkin bisa memaklumi itu. Tapi orang ini yang saya ceritakan tadi, setiap hari pekerjaannya adalah membuat perbandingan-perbandingan itu. Tidak mungkin dia tidak bisa melihat bahwa Alkitab ini unggul dari segala sisi, mau dilihat dari sisi manapun. Tapi pertanyaannya, mengapa dia tidak percaya? Saya yakin bahwa Roh Kudus belum bekerja di hatinya. Atau mungkin dia sudah mengecap pekerjaan Roh Kudus. Dia sudah mengecap sebenarnya pekerjaan Roh Kudus dengan melihat bahwa Alkitab ini unggul. Tetapi dia menolak. Orang secerdas itu sudah belajar, tapi kenapa dia menolak? Mari kita percaya, kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita yang membuat kita beriman, kemudian melahirbarukan kita sehingga kita bisa diselamatkan. Kita tidak bisa berpikir bahwa kalau kita percaya karena kita ini cukup cerdas, cukup pintar, karena kita cukup baik. Bukan karena itu, saudara. Kita sudah mati dalam semua pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan kemarin di SMK, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada banyak jawaban atau tafsiran tentang perkataan ini. Dosa apa yang mendatangkan maut, dosa apa yang tidak mendatangkan maut. Tapi saya ingin jelaskan secara singkat begini, sekaligus menjawab pertanyaan kemarin. Semua dosa itu mendatangkan maut. Alkitab dengan jelas katakan upah dosa adalah maut. Jadi semua dosa pasti mendatangkan maut. Lalu mengapa dikatakan seperti itu? Maka kalau kita mengerti konsep ini, bahwa dosa yang tidak bisa diampuni, itu menurut Alkitab adalah dosa hujat terhadap Roh Kudus. Bagaimana konsep dosa menghujat Roh Kudus itu? Itu bukan sesederhana mungkin kita pernah dalam hati menghina Tuhan. Tidak sesederhana itu. Menghujat Roh Kudus itu begini, saudara. Orang-orang seperti Bapak tadi yang saya bilang itu, dia cerdas, dia sudah membandingkan. Rasanya dia sudah mengecap sebenarnya pekerjaan Roh Kudus. Tapi dia menolak itu. Dan terus-terus menolak karya Roh Kudus. Terus-terus menolak suara Roh Kudus dalam hati kita.
itulah dosa menghujat Roh Kudus. Dan dosa menghujat Roh Kudus itu dia tidak akan diampuni. Bagaimana mau diampuni, dia tidak pernah percaya. Itulah dosa yang mendatangkan maut. Semua dosa mendatangkan maut, tapi kalau kita mencuri, kita berbohong, kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni kita. Tapi kalau dosa menolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah bisa percaya. Bagaimana mau diselamatkan kalau kita tidak pernah percaya? Saya ingin menegaskan kembali bahwa peran Roh Kudus dalam hidup kita orang percaya yang seharusnya menjadi ucapan syukur kita. Karena Roh Kudus sudah menerangi hati kita, melahirbarukan kita. Kita bisa menerima cahaya kemuliaan Injil. Itu bagian yang pertama. Apalagi peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saya tidak menjelaskan semua, karena kalau jelaskan semua ini kan khotbah, nanti jadinya terlalu panjang. Lalu kalau bagi saya juga tidak menjelaskan peran Roh Kudus itu bagian-bagian yang terlalu teologis. Nanti Ibu Gembala bilang lagi saya kepala ahli Taurat. Jadi saya hanya membicarakan hal-hal yang sifatnya praktis dan bisa berhubungan dengan kehidupan kita setiap hari. Peran Roh Kudus yang pertama tadi melahirbarukan, lalu yang selanjutnya adalah dia mendiami dan menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 katakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab apa saudara? Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi peran Roh Kudus bagi kita adalah Roh Kudus menyertai dan diam di dalam kita. Di dalam konsep perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa datang kepada seseorang tapi bisa meninggalkan orang itu. Roh Kudus hanya datang untuk tugas tertentu lalu bisa meninggalkan seseorang. Tapi dalam konsep perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal tetap dalam hidup kita, dia diam, dia menyertai kita. Lalu selanjutnya, saudara, peran Roh Kudus bagi kita adalah dia memenuhi hidup kita. Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan begini. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Menarik sekali saudara, karena Rasul Paulus membuat perbandingan mabuk oleh anggur dengan penuh dengan roh. Mengapa Rasul Paulus membuat perbandingan begini? Ini menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, biasanya sesuatu yang dibandingkan itu karena ada persamaan dan karena ada perbedaan. Kalau sama sekali beda ya tidak usah dibanding-bandingkan. Biasanya sesuatu yang dibandingkan itu karena ada persamaan dan ada perbedaan. Apa persamaannya mabuk oleh anggur dan penuh dengan roh? Persamaannya adalah sama-sama dikuasai. Mabuk oleh anggur, dia dikuasai oleh anggur, oleh alkohol. Penuh dengan roh berarti dia dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Penuh itu kan kalau misalnya dalam bahasa sehari-hari saja misalnya kita belajar. Misalnya ada kalimat, orang itu dipenuhi dengan amarah, berarti amarah sudah menguasai dia. Orang itu dipenuhi dengan rasa takut, berarti rasa takut sudah menguasai, mengendalikan orang ini. Jadi persamaannya adalah sama-sama dikuasai. Orang yang mabuk oleh anggur itu, dia dikuasai oleh alkohol itu. Saya mau cerita sedikit. Kakak saya ini yang main gitar tadi. Dulu sebelum dia bertobat jadi hamba Tuhan, dia nakal sekali. Sekarang kan sudah bertobat, sudah jadi hamba Tuhan. Dulu sebelum bertobat dia nakal sekali. Suatu saat, saya sore-sore entah kemana saya naik motor. Ini di kota kami, bukan di Palu sini, di kota kami. Saya naik motor sore-sore, lalu saya ketemu dia di jalan. Ya biasalah, habis minum, jalan so miring-miring. Saya tanya, dari mana? Dia bilang, minum dengan teman. Jadi kayak misalnya dia di sini, dia minum di bawah sana, misalnya di jalan Patimura sana. Wah ada minum dengan teman-teman. Dia bilang, bonceng dulu saya, antar pulang. Ini begini, sudah mabuk berat. Saya pikir kalau saya antar pulang dalam keadaan mabuk, ada kakak saya yang lebih tua lagi, ini bisa jadi ribut besar di rumah dengan dia pulang dalam keadaan begitu. Belum lagi ada oma kasihan di rumah. Jadi saya berpikir mendingan saya bawa dia dulu putar-putar. Kebetulan saya naik motor, saya bawa jalan-jalan karena menurut teori saya tidak tahu ini secara medis betul atau tidak. Pokoknya yang saya tahu secara teori kalau kena angin dia bisa lebih sadar begitu. Jadi saya bawa sengaja kasih putar-putar dengan motor.
kasih putar-putar. Entah bagaimana kesalahan saya, salah satu kesalahan terbesar dalam hidup ini, saya lewat di depan gereja. Entah bagaimana saya bisa berputar dan lewat di depan gereja, di gereja kami maksudnya di kota kami. Dan saya sudah lihat dari jauh, ada teman. Lalu kakak saya ini mungkin cuma lihat teman itu, ada teman yang berdiri. Dan apa yang terjadi? Mungkin karena dia sudah mabuk, dia lupa namanya teman ini yang anak-anak di pastori begitu. Dia lupa namanya, dia cuma ingat nama sukunya. Saya tidak sebut nama sukunya, nanti saya dibilang menghina suku lagi begitu. Saya tidak sebut nama sukunya apa. Kecuali saudara tidak tersinggung saya akan sebut, tapi lebih baik tidak usah. Dia bukan panggil namanya mungkin karena lupa, namanya dalam keadaan mabuk berat begitu. Dia sebut nama sukunya dan dia teriak kuat-kuat. Dia teriak kuat-kuat lah, pokoknya nama suku begitu. Dan saudara tahu betapa sialnya kita. Bukan cuma anak itu yang berdiri di situ, tapi ada ibu gembala dan bapak gembala juga berdiri di teras gereja. Dan mereka satu suku dengan anak itu. Waktu kakak saya teriakkan nama sukunya, bukan cuma dia yang orang bilang bahaga, tapi mulai dari ibu gembala, bapak gembala, ibu gembala dan dua-dua anaknya berdiri di situ karena mereka suku yang sama. Semua lihat ke kita begini. Saudara bisa bayangkan situasinya bagaimana saat itu kita lewat dia teriak begitu. Saya kalau bisa ada ilmu menghilang, saya menghilang saat itu mungkin sudah, atau saya terbang, saya kasih biar dia jatuh dan motor. Tapi saya antara malu dengan rasa lucu juga. Jadi yang ibu gembala dan bapak gembala lihat itu adalah waktu dia teriak begitu, saya juga ikut ketawa. Jadi mungkin saya dianggap sama-sama mabuk mungkin. Tapi saya mau contohkan bahwa orang yang mabuk oleh anggur seperti tadi, coba tampilkan kembali ayatnya itu dia betul-betul dikuasai oleh alkohol. Sebenarnya kan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh orang sadar. Coba bayangkan saudara berani lewat di muka gereja ini dan teriak begitu sama Pak Gembala dan Ibu Gembala. Tapi itulah orang yang mabuk oleh anggur jadi kuasai. Tapi Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan apa perbedaannya? Mabuk oleh anggur dan penuh dengan roh. Orang yang mabuk oleh anggur itu, dia tidak ada penguasaan diri. Tapi orang yang penuh dengan roh, dia ada penguasaan diri. Dan penguasaan diri itulah salah satu, apa saudara? Salah satu buah roh. Jadi persamaannya sama-sama dikuasai. Tapi perbedaannya, yang satu tidak bisa menguasai diri. Dan orang yang penuh dengan roh itu, dia bisa menguasai diri. Saudara, kadang-kadang bagi kita ini orang-orang Pentakosta karismatik, ketika dikatakan penuh dengan roh, maka selalu bayangan kita adalah soal manifestasi, soal lompat-lompat, soal berguling-guling di lantai. Tapi saya ingin berikan sedikit fakta di dalam Alkitab bahwa di dalam Alkitab orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak selalu itu bicara tentang manifestasi seperti itu. Tampilkan slide-nya. Saya tidak tampilkan semua, ini hanya bagian-bagian di dalam perjanjian baru saja. Tapi orang-orang yang di dalam perjanjian baru ini misalnya kalau kita belajar, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka itu selalu berkaitan dengan tugas khusus, atau situasi tertentu, atau sebuah karakter yang baik, atau yang kita katakan tadi itu sebagai buah roh. Jadi tidak selalu soal manifestasi. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu, dia biasanya terkait dengan tugas-tugas khusus yang diberikan, atau situasi tertentu, atau buah roh, atau karakter yang baik. Nah, saudara misalnya bisa melihat Yohanes Pembaptis misalnya. Dikatakan dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Karena kenapa? Karena dia ada tugas khusus dari Tuhan. Saudara bisa baca itu sesuai dengan ayat yang saya tampilkan di Lukas itu. Lalu murid-murid Tuhan Yesus, mereka bermanifestasi berbahasa roh di sana. Jadi memang ada manifestasi itu, memang ada. Mereka berbahasa roh, tapi coba lihat. Ketika mereka berbahasa roh itu atau mereka berbahasa bahasa-bahasa yang lain, itu kemudian orang bisa memuliakan Allah karena orang bisa melihat bahwa mereka tiba-tiba yang tadinya tidak tahu bahasa-bahasa di bangsa lain, mereka jadi tahu. Petrus misalnya, dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus, lalu apa? Dia bisa berdebat dengan baik, seperti juga Stefanus, mereka dihadapkan di depan mahkamah agama, dan mereka bisa menjelaskan firman Tuhan dengan begitu baik. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak selalu soal manifestasi, lompat-lompat, tidur-tidur di lantai, tidak. Misalnya Petrus dan Stefanus, mereka bisa membela kebenaran Alkitab di depan mahkamah agama. Itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi ada tugas khusus atau situasi tertentu seperti itu. Barnabas misalnya, dia dikatakan oleh Alkitab dia adalah orang yang baik.
Berarti ada buah dalam hidupnya. Begitu juga dengan Rasul Paulus, ada tugas-tugas khusus yang diberikan kepada dia. Sehingga dia melayani Tuhan, dia dikatakan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sekali lagi saya tekankan bahwa bukan cuma soal manifestasi, tapi bagaimana ada tugas khusus juga dalam situasi tertentu, dan yang pasti itu memuliakan Tuhan karena ada buah yang keluar dari hidupnya. Selanjutnya saudara, apa peran Roh Kudus bagi orang percaya? Kita sudah belajar tadi, yang pertama melahirbarukan, lalu mendiami dan menyertai, lalu kemudian memenuhi, dan kemudian menolong dan menghiburkan. Yohanes pasal 14 ayat 16-17 katakan begini, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 15 ayat 26, Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu dia menolong, dia menghibur. Nah, Roma 8 yang kita baca tadi itu di ayat 26-27 dikatakan begini, demikian juga Roh membantu kamu, membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, dan seterusnya saudara bisa membaca sendiri. Tapi peran Roh Kudus dalam hidup kita adalah dia menolong dan menghiburkan. Saudara, saya katakan tadi di awal bahwa semua kita tidak terlepas dari segala macam penderitaan, ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, ada tekanan. Tapi mari kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang selalu menolong dan menghiburkan kita. Di tengah segala tekanan, di tengah segala situasi, kadang-kadang mungkin masalah pergumulan yang datang dalam hidup kita, kita bahkan sudah tidak mampu lagi berdoa. Tapi Roma 8 ayat 26 katakan Roh itu membantu kita di dalam kelemahan. Dan Roh Kudus itu bekerja berdoa untuk kita. Berikutnya adalah peran Roh Kudus bagi orang percaya. Dia mengajar dan mengingatkan akan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 25-26. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu di Yohanes 16 ayat 12-13 katakan begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus mengingatkan dan mengajar kita akan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, saya paling tidak setuju dengan orang yang malas belajar Alkitab, malas baca Alkitab, lalu kerjanya hanya berdoa-berdoa terus tidak mau baca Alkitab. Lalu ketika dikatakan tentang firman Tuhan, dia katakan, oh Roh Kudus langsung memberitahukan kepada saya. Tidak begitu saudara. Karena kita melawan ajaran Alkitab kalau begitu. Yang Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus itu akan mengajar dan dia mengingatkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Bagi murid-murid ya firman Tuhan yang Tuhan Yesus ucapkan kepada mereka. Bagi saya dan saudara adalah Alkitab ini yang sudah tertulis. Maka marilah kita rajin membaca Alkitab, rajin mempelajari ini. Kalau misalnya kita tidak mengerti ya ayo kita diskusi sama-sama, kita belajar, kita baca buku-buku orang yang lebih belajar lebih jauh daripada kita. Supaya kita mengerti. Kenapa saudara? Karena di saat-saat tertentu maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kadang-kadang saudara, bahkan kami mungkin yang sekolah, kami adalah sekolah teologi ya, membaca firman Tuhan ini kami tidak bisa mengerti sama sekali. Sudah pakai ilmu-ilmu menafsirkan Alkitab sebagaimana yang kita pelajari di sekolah, tetap tidak mengerti. Tapi entah bagaimana ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukakan rahasia-rahasia firman itu. Entah bagaimana secara ajaib Roh Kudus bisa bekerja di hati kami, lalu kami bisa mengerti. Ya pasti itu juga terjadi kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita tidak mungkin bisa mengerti kalau kita tidak baca dulu. Ada peran juga dari kita untuk berusaha membaca, mempelajari Alkitab ini. Lalu saudara, kita ini juga adalah orang yang tidak terlepas dari segala macam godaan. Entah itu pergumulan masalah atau apapun,
atau godaan-godaan yang lain, dosa dan sebagainya, maka kadang-kadang setiap kali kita mau melakukan kesalahan, mau melakukan dosa, mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kadang-kadang di saat itulah Roh Kudus bekerja di hati kita, mengingatkan ini jangan, ini salah. Tapi bagaimana kita mau mengerti kalau kita tidak baca Alkitab? Saya ingat pernah ada satu gereja, saya dan teman hamba Tuhan disuruh ke sana. Karena gereja ini, ya puji Tuhan pada akhirnya mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi sempat gereja itu sebelum dia bergabung dengan sinode kita di GBI ini, gereja itu kacau. Kenapa? Karena mereka terlalu menekankan tentang karunia Roh Kudus, bahwa Roh Kudus bisa bekerja, bernubuat dan sebagainya, tanpa diberikan dasar Alkitab yang baik. Sehingga pada akhirnya gereja ini jadi kacau. Semua orang mengaku mendapatkan suara Tuhan lewat Roh Kudus. Pada akhirnya gereja itu sudah tidak ada khotbah di hari Minggu. Dengan Anto kalau tidak salah, dengan Anto ya. Pada akhirnya gereja itu tidak ada lagi khotbah hari Minggu. Lalu kalau ibadah, semua orang mengaku saya dapat suara Tuhan. Lalu yang satu maju, bicara tentang apa yang dia dengar dari Tuhan, dari Roh Kudus. Pengakuannya begitu. Lalu setelah dia selesai, maju lagi orang yang satu, selesai maju lagi orang yang satu. Kacau balau gereja itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka bukan lagi membicarakan firman Tuhan. Jadi kalau A jengkel sama B, disitulah kesempatannya untuk dia maju. Tuhan berbicara kepada saya, ya saya tidak tahu lah apa yang terjadi. Nanti sementara B ini kan jengkel kan, dia singgung-singgung begitu kan. Dia naik juga, dia bilang Tuhan juga. Jadi yang mana yang betul ya? Tapi pada akhirnya gereja itu jadi kacau balau. Kenapa? Mereka menekankan karunia Roh Kudus tanpa didasari dengan pengajaran Alkitab yang sehat. Tapi puji Tuhan pada akhirnya gereja itu sudah baik kembali. Hanya yang saya mau tekankan adalah begini. Roh Kudus itu bekerja, mengajar, dan mengingatkan akan firman Tuhan, akan Alkitab ini. Maka pelajarilah Alkitab ini. Amin saudara. Bacalah Alkitab ini supaya kita tidak salah di dalam memahami. Lalu berikutnya apalagi peran Roh Kudus dalam hidup kita orang percaya. Dia memperlengkapi kita dengan karunia-karunia. Di dalam 1 Korintus 12 ada daftar-daftar karunia. Bukan hanya ini karunia, tetapi paling tidak kita bisa melihat Rasul Paulus menjelaskan ini di 1 Korintus 12. Ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, menyembuhkan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah peran Roh Kudus itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, Yohanes 16 ayat 13 katakan begini, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya mengutip perkataan dari seorang teolog, dia katakan begini, Roh Kudus datang untuk mengungkapkan Kristus. Satu yang saya katakan tadi, dia menerangi hati kita, dia menarik kita kepada Kristus, dan pada akhirnya dia membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Di awalnya tadi dia datang untuk mengungkapkan korban Kristus bagi kita. Lalu dia menarik kita kepada Kristus. Dan pada akhirnya kita akan dituntun untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya tidak membahas semua. Ini saya pikir hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan praktis kita dalam kehidupan kita setiap hari. Nah saudara, bagian terakhir yang saya ingin sampaikan adalah begini. Mari kita merenungkan bersama-sama. Mari kita merenungkan bersama-sama bagian ini. Sudahkah hidup kita, dalam keseharian hidup kita setiap hari, kita ini dipimpin oleh Roh. Kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Roma 8 ayat 14 bilang begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Lalu Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Pertanyaan bagi kita bersama-sama pada bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah begini. Apakah kita sudah memberi diri kita dipimpin oleh Roh dalam keseharian hidup kita? Saudara, kalau kita melihat apa yang saya jelaskan tadi tentang peran-peran itu, memang ada yang murni peran Roh Kudus di sana, tapi ada juga yang harus menjadi bagian kita.
Melahirbarukan itu murni peran Roh Kudus dan kita pasif di sana karena kita sudah mati di dalam dosa. Mendiami dan menyertai itu murni peran Roh Kudus. Tapi memenuhi hidup kita, menolong dan menghiburkan, mengajar, mengingatkan firman Tuhan, memperlengkapi kita, memimpin ke dalam seluruh kebenaran, itu juga ada peran dari kita, ada upaya dari kita untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan salah memahami kalau kita pikir, oh yang penting Roh Kudus berperan dalam hidup kita, lalu tidak ada upaya sama sekali dalam diri kita. Tidak, saudara. Kita harus berupaya sekeras-kerasnya supaya peran Roh Kudus ini bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara, di tengah pergumulan, di tengah segala tekanan, di tengah segala masalah, marilah kita tetap berpengharapan karena ada Roh Kudus sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Firman Tuhan katakan, jangan padamkan roh. Apalagi mendukakan Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Saudara, peran Roh Kudus dalam hidup kita itu hanya dibuktikan dari buah roh yang terlihat dari hidup kita. Kita bisa mengaku kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa mengaku kepada orang bahwa kita mendengarkan suara Tuhan dan sebagainya, segala macam karunia itu. Tapi ingat baik-baik, peran itu hanya kita bisa buktikan ketika ada buah roh yang terlihat dari hidup kita. Itu sebabnya menurut saya bukan kebetulan kalau karunia roh tadi yang kita lihat di 1 Korintus 12 itu kalau kita hitung dia ada 9. Lalu kalau kita melihat Rasul Paulus menjelaskan di Galatia pasal 5, buah roh itu juga ada 9. Memang bukan hanya 9, karunia bukan hanya 9, buah roh juga bukan hanya 9. Ini dituliskan hanya untuk berkenaan dengan situasi jemaat di Korintus dan Galatia saat itu. Tapi saya rasa bukan secara kebetulan kalau Rasul Paulus menuliskan karunia itu ada 9, buah roh itu juga ada 9. Saya rasa itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kenapa? Bagian ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus seimbang dalam hidup ini. Jemaat di Korintus mereka terlalu mengejar, membanggakan karunia rohani. Mereka lupa menonjolkan buah kehidupan, buah roh itu di dalam hidup mereka. Karunia roh menjadi tidak berguna, menjadi sangat berguna untuk pembangunan tubuh Kristus. Tetapi tanpa buah roh, tanpa buah yang keluar dari hidup kita, maka karunia roh itu menjadi tidak berarti sama sekali. Saudara boleh punya karunia roh sehebat mungkin, tetapi kalau tidak ada buah roh, maka semua karunia itu menjadi tidak berarti sama sekali. Saudara, kita ini penuh dengan kelemahan. Kita ini penuh dengan ketidakmampuan. Ada pergumulan hidup, ada perjuangan melawan dosa. Tetapi kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama-sama bahwa Tuhan sudah beri karunia sulung kepada kita. Karunia yang pertama ketika kita percaya, yaitu Roh Kudus diberikan untuk kita. Supaya kita bisa melihat, kita bisa merasakan Roh Kudus itu memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Tapi apakah kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus? Itu pertanyaan bagi kita. Tapi biarlah kita, firman Tuhan ini mengingatkan supaya dari hari ke hari, buah roh itu semakin terlihat dari hidup kita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang kiranya memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Roh Kudus kiranya terus bekerja di hati kami. Peran Roh Kudus menjadi efektif dalam hidup kami dan hidup kami terus diubahkan oleh Tuhan. Hidup kami mengeluarkan buah yang baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita. Kita akan menerima perjamuan kudus. Kita menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, ya Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mulai katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus
Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami Bapa. Ya Yesus. Membawa kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Supaya kami dapat hidup dalam kebenaran. Oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kami. Kami berterima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ya Tuhan Yesus. Membuat hidup kami menjadi berarti. Ketika kami meresponi akan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami, maka kami dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin kami pada seluruh kebenaran. Biarlah semua kami menyadari untuk meresponi firman Tuhan dengan benar. Agar hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saat ini Tuhan kami akan masuk lebih dalam lagi. Untuk kami dapat masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan kami umat Tuhan. Sucikan hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Agar supaya dengan perjamuan kudus ini kami dibawa untuk dapat merenungkan akan kasih Allah yang besar. Ya Tuhan Yesus. Kasih yang mau berkorban bagi kami manusia yang berdosa. Ya Tuhan terima kasih. Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri. Angkat roti yang ada di tangan kananmu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan. Dia lakukan itu oleh karena dia sangat mengasihi manusia yang berdosa. Termasuk saudara dan saya yang sudah berdosa. Itulah sebabnya hargai pengorbanan Kristus. Kita tidak akan mungkin bisa diselamatkan tanpa pengorbanan. Kebaikan kita hanya seperti kain kotor yang tidak berarti apa-apa. Itulah sebabnya mari kita dengar akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Dia meminum cawan penderitaan untuk menebus kita. Dan darah yang menetes di atas bumi yang diciptakannya telah menyucikan segala kejahatan kita, segala dosa-dosa kita, dan menghapus segala kejahatan yang sudah kita lakukan. Bersyukur kepada Tuhan. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kejahatan dan segala dosa-dosa kita. Haleluya, mari kita dengar akan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara, buka mulutmu. Mari kita bersyukur kepada Dia.
kehormatan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh kembali berada di dalam rumah Tuhan untuk dapat bersekutu dengan umat Tuhan yang lain. Kami dapat memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Karena kami selalu percaya bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Kami juga bersyukur Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat kami mendengarkan firman-Mu yang membawa kami untuk semakin mengerti, semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Supaya dalam perjalanan hidup kami tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, tetapi kami tetap berfokus kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga, dan yang akan datang kembali menjemput kami semua. Itulah iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwa segala penderitaan, kesulitan hidup yang ada kami rasakan selama kami di dunia, itu semua akan lenyap ketika kami bisa bertemu dengan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, dan hidup kami tidak akan menjadi sia-sia, tetapi hidup kami dapat memuliakan Tuhan, akan menghasilkan buah roh dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun. Biar Tuhan dipermuliakan, hidup kami bisa berarti selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi dipakai Tuhan, dengan heran bukan saja di tempat ini tapi dimanapun pelayanannya. Engkau memberkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya, sekecil apapun pelayanan kami, ketika kami melakukan dengan setia, ketika kami melakukan dengan ketulusan hati, oleh karena kami mengasihi Tuhan, menghargai pengorbanan Tuhan, kami yakin dan percaya segala jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan, bahwa setiap jemaat Tuhan yang selalu berusaha dan begitu setia untuk beribadah kepada Tuhan, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan tetap pimpin hidup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, untuk kami semakin hari semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah sumber keselamatan, sumber kehidupan, dan sumber segala berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tahu setiap pengorbanan jemaat Tuhan. Sekalipun kami manusia tidak melihatnya, tetapi Engkau yang melihatnya. Tuhan yang membalas seturut dengan apa yang mereka lakukan. Bapa di surga, kami berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan, biarlah sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan, yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka selalu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan yang tahu, Tuhan berkati mereka, kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam rumah tangga, dalam keluarga. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, untuk Indonesia, untuk pemerintah kami yang ada dan juga yang nanti akan berganti. Biarlah Tuhan terus pimpin dan Tuhan berkati bangsa kami. Bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan, ada di pikiran Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Itulah sebabnya kami selalu berdoa bagi bangsa negara kami, termasuk kota kami, kota Palu, dan juga daerah Sulawesi Tengah, diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami, dan seluruh jemaat terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih buat berkat Tuhan.
Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.